Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bertemu lagi bersama saya dalam program Suara Kebenaran melalui renungan harian santapan rohani hari ini. Puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik dalam hidup kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada, bahkan kita juga diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama menikmati berkat yang kekal, berkat rohani melalui firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh teramat sangat baik dalam kehidupan kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sedetik pun, tapi nyata selalu bagaimana penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, kasih setia Tuhan serta berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga hari-hari yang kami lalui, kami jalani, kami yakin dan percaya bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi semua karena Tuhan. Dan hari ini kami boleh ada di hari yang baru, nikmati kasih dan berkat Tuhan. Sebelum kami akan melanjutkan melaksanakan dengan aktivitas kegiatan kerja, perjalanan dan pelayanan kami rindu lagi untuk bersama-sama bersekutu dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, menuntun untuk kami semakin mengerti dan memahami maksud dan kehendak Allah lewat firman Tuhan. Karena itu Tuhan pakai hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang mengurapi dan menguasai kami, Roh Kudus yang berkarya dan bekerja dalam kehidupan kami, termasuk para pendengar yang mendengarkan program renungan harian santapan rohani ini, agar kami terus diberkati Tuhan dalam tuntunan kebenaran firman yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa bersyukur menikmati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, renungan harian santapan rohani hari ini, firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 19. Injil Matius pasal 19 mulai ayat yang ke-16 dengan judul atau perikop orang muda yang kaya, mulai ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita menemukan kisah dalam ayat pembacaan firman Tuhan hari ini. Ada seorang kaya yang mau untuk memperoleh suatu kehidupan yang lebih dari apa yang sedang dia alami dan dia rasakan saat itu. Seorang kaya ini datang kepada Yesus dan bertanya, apakah yang harus dia perbuat untuk mendapatkan atau untuk memperoleh hidup yang kekal. Di sini kita menemukan orang yang kaya yang mau mengikut Yesus, tetapi akhirnya gagal karena tidak mau memenuhi apa yang Tuhan perintahkan. Jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin. Datanglah kemari, ikutlah aku. Ia tidak mengalami perubahan karena menolak apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi perhatikan ketika Yesus memanggil murid-muridnya Petrus dan Yohanes, "Tinggalkan jala dan perahumu, kemudian ikutlah aku." Atau ketika Yesus berkata kepada Lewi yang kemudian bernama Matius, "Ikutlah aku." Dia meninggalkan meja cukainya seketika itu juga. Keberanian-keberanian seperti ini harus ada harga yang dibayar. Perlu dikhawatirkan jika kita sudah tidak pernah mendengar bahwa sebenarnya ada harga yang harus kita bayar untuk percaya dan mengikuti Yesus. Apalagi yang memang Kristen keturunan sejak lahir, dari kecil sudah Kristen, atau mungkin karena agama pasangan hidup. Tidak apa-apa kalau itu menjadi langkah awal atau langkah pertama, tetapi setelah itu kita harus berhadapan dengan Tuhan secara pribadi dan secara langsung dan menyatakan diri untuk mengikut Yesus. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas kisah Sakeus, Lukas pasal yang ke-19, sudah pasti Sakeus tahu bahwa mengikut Yesus itu beresiko. Dan ketika Yesus berkata, "Sakeus, hari ini aku akan menumpang di rumahmu," Sakeus segera turun dari pohon ara dan menyambut Yesus. Dan harganya adalah ia berubah. Ada perubahan dalam diri Sakeus secara radikal. Dia tidak boleh menjadi seperti Sakeus yang sebelumnya. Jadi ia bukan hanya menyambut Yesus menginap di rumahnya, tetapi juga ia menyambut Yesus untuk masuk di dalam hati dan dalam hidupnya. Banyak orang Kristen yang menyambut Yesus dalam rumah, tetapi tidak menyambut Yesus di dalam hati dan hidupnya. Menarik ketika Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Kalau Yesus hanya datang ke rumahnya, maka tidak ada keselamatan yang terjadi. Kenapa disebut anak Abraham? Bukan karena dia keturunan secara daging sebagai orang Yahudi semata, melainkan karena apa yang dia lakukan. Perbuatannya itu seperti atau disamakan dengan Abraham. Abraham dipanggil sebagai bapa orang percaya. Dia membayar kepercayaannya dengan seluruh kehidupannya. Dia meninggalkan tempat asalnya, seluruh keluarganya. Dan ironis, kekristenan hari ini sudah dipoles begitu rupa. Telah berubah menjadi kekristenan yang sebenarnya tidak original lagi, atau sudah kekristenan yang palsu. Kemurniannya sudah mulai terkikis dan mulai hilang kesejatian kekristenannya. Padahal Kristen yang sejati harus kita temukan lagi.
Orang kalau bicara kembali ke Alkitab, maka tokoh-tokoh teologi yang dikemukakan atau pandangan-pandangan yang bersifat pribadi dari tokoh-tokoh teolog masa lalu, dan kalau tidak seperti pandangan teologi tertentu, maka dianggap dan dijadikan sebagai kelompok yang sesat. Ini benar-benar naif. Back to the Bible berarti harus kembali ke Alkitab secara harafiah atau sesuai dengan pengertian yang sesungguhnya secara utuh. Jadi kita harus memeriksa diri. Jangan sampai kita merasa sudah menerima Yesus, tapi sebenarnya hanya kulit luarnya saja yang Kristen. Menyambut Yesus di rumah, ada gambar salib, pakai kalung salib, atau dalam wujud nama Kristen, itu semua tidak menyelamatkan. Jangan sampai kita berkeadaan belum atau tidak selamat, tetapi merasa sudah selamat. Perubahan radikal dan drastis yang kita alami, yang jika itu terus berproses, menjadikan kita tidak serupa dengan dunia ini, benar-benar mengalami keselamatan. Ketika Saulus menjadi buta, ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi perubahan yang dialami oleh Saulus yang kemudian menjadi Paulus bukan secara supranatural atau mistik semata. Memang perjumpaan Paulus dengan Yesus terjadi cukup spektakuler. Yesus mendatanginya ketika sedang dalam perjalanan sehingga ia rebah. Lalu ada teolog-teolog yang mengatakan memang Paulus dipilih, maka ia dipaksa menjadi Kristen. Sedangkan Nikodemus tidak. Jangan kita salah, Nikodemus itu seorang yang munafik. Ia mengaku Yesus berasal dari Allah, namun diam-diam mendatangi Tuhan Yesus tengah malam karena takut dilihat orang. Kalau Paulus jelas ia tidak mengaku Yesus dari Allah. Dia membela Yahweh, Allah yang dia sembah, karena menganggap Yesus dan pengikutnya sesat. Dia membela Allah Yahweh Adonai dengan segenap hatinya. Beda dengan Nikodemus yang munafik. Maka Tuhan menjumpai Saulus. Jadi bukan tanpa alasan kalau Tuhan itu bertindak. Sama dengan Tuhan mengeraskan hati Firaun dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel disuruh untuk keluar dari Mesir. Hanya orang gila yang mengeraskan hati orang tanpa alasan. Firaun memang jahat. Dan Tuhan juga berkata, dia tidak akan melepaskan bangsa Israel dari Mesir. Itu Tuhan tahu sejak semula. Itulah penyebabnya. Jadi Tuhan punya tatanan, dan sering orang tidak memperhatikan tatanan ini. Jangan sampai ketika kita melihat orang berubah, hidupnya semakin saleh, bertumbuh terus semakin lekat, lengket, intim dengan Tuhan, sedangkan kita tidak bertumbuh secara memadai. Lalu kita jadi berkata, oh, dia dipilih Tuhan, dipaksa untuk benar, kalau saya tidak. Ini pernyataan yang salah dan keliru. Kita yang harus memiliki respon supaya mengalami perubahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Jadi kalau sekarang kita ada dalam keadaan abstain, maju tidak, mundur tidak, begini-begini saja, stagnan, ingat kita bisa mati. Kita harus ambil keputusan, jangan sampai kita binasa. Aku mau ikut Yesus. Aku tidak mau terpikat dengan dunia ini. Aku meninggalkan dosa-dosa masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku mau jaga hatiku dengan kewaspadaan, pikiranku dari cara pandang yang duniawi, mulutku dari kata-kata yang kotor dan jahat. Kita yang harus mengatur diri kita. Ingat dan ingat, dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa semua kita harus menghadap
tahta pengadilan Allah, dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan serta menerima apa yang patut diterima sesuai dengan apa yang dilakukannya, baik atau jahat. Banyak orang Kristen yang menyambut Yesus dalam rumahnya, tetapi tidak menyambut Yesus di dalam hati dan hidupnya. Tergantung dari kita masing-masing. Kita sendiri yang menentukan respon terhadap firman Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh menyambut Tuhan Yesus di dalam hati dan hidup kita, serta mengalami perubahan dengan proses dan tujuan untuk sungguh-sungguh hidup serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan melalui renungan harian santapan rohani ini kembali datang di dalam kehidupan kita, mempertanyakan akan keberadaan kekristenan kita hari-hari ini. Jangan sampai selama ini kita merasa dan beranggapan, sekian lama saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi sebenarnya kita tidak menyambutnya di dalam hati kita, di dalam seluruh kehidupan kita, karena itu akan nampak, terlihat jelas dalam seluruh perilaku kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen, jika cara gaya hidup kita masih sama dengan orang-orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan, atau mungkin yang cara hidup orang yang mengenal, percaya kepada Yesus, tapi ternyata masih hidup dalam keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dunia, itu kekristenan yang palsu atau bukan kekristenan yang sebenarnya. Jadi mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kita untuk kita mau mengikuti apa yang menjadi kehendak dan maunya Tuhan. Hiduplah sesuai seturut dengan firman Tuhan. Kita keluar dari kubangan dosa, dari cara hidup duniawi. Kita memulai dan terus berjuang dalam cara dan gaya hidup kekristenan yang sejati, yaitu yang serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya renungan harian firman Tuhan ini mengubahkan cara berpikir kita, pandangan-pandangan kita yang keliru, yang salah, untuk memiliki cara pandang, pikiran-pikiran yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus, agar hidup kita sungguh-sungguh selalu berkenan, menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan pakai kita untuk menjadi saksi-saksinya dimanapun kita pergi dan berada, membawa membagikan terang dan kasih Kristus bagi banyak orang, agar mereka pun bisa menerima dan percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Kita akan bersyukur, berdoa buat renungan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati berkat firman-Mu melalui renungan harian santapan rohani ini. Terima kasih, biar kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu yang kami terima, agar memampukan kami untuk kami sungguh-sungguh menyadari bahwa kami harus menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi itu di dalam hati dan di dalam seluruh kehidupan kami, agar itu akan nampak dan terlihat dalam seluruh perilaku dan tindakan hidup kami, mulai dari pikiran kami, perkataan dan perbuatan kami, sungguh-sungguh sesuai seturut dengan mau dan kehendaknya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, tolong terus kami, Roh Kudus mampukan, agar dimanapun kami berada dan pergi,
Kami mau selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami mau hidup sesuai seturut dengan kehendak dan maunya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Bapa yang baik. Hari ini kami mau menjalani seluruh aktivitas, kegiatan kerja, perjalanan, pelayanan kami. Tolong kami ya Tuhan, sertai terus bentengi pagari dengan pasukan malaikat surga-Mu, bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Mampukan kami untuk menjalani aktivitas hidup kami dengan sungguh-sungguh penuh sukacita, penuh tanggung jawab, bahkan dengan takut akan Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami di sepanjang hari ini menjadi ibadah dan persembahan yang hidup, yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan Tuhan terus bersama-sama dengan kami untuk menjadi saksi dan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur kami menjalani melaksanakan aktivitas hidup di sepanjang hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jangan lupa dukung terus channel YouTube Suara Kebenaran ini dengan cara mensubscribe, juga like dan komen di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.